Halo, halo, halo. Oke. Jadi kita akan mulai seminarnya untuk strategi pemasaran bisnis UKM online yang beranggotakan saya sendiri Ardianeka Chandra, NIM 17111768, kemudian teman saya dan saya Ardian dengan NIM 17111800. Ya, saya di sini sebagai narasumber membantu rekan-rekan yang ada di sebelah saya ini. Oke. Jadi kita mulai dulu intronya. Jadi untuk dalam sebuah bisnis, marketing memegang peran penting untuk melakukan komunikasi terpadu yang bertujuan memberi informasi dari pihak penjual kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan ini kemudian dikenal menjadi konsep marketing yang biasa disebut 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ya, walaupun implementasinya nanti akan berbeda-beda di setiap bisnis, namun tujuan promosi marketing tetap sama, yaitu untuk mengenalkan produk secara luas kepada masyarakat dengan harapan akan tertarik pada informasi yang dibagikan dan berakhir dengan melakukan pembelian, tidak terkecuali dengan usaha online. Ya, kemudian mari kita bahas untuk strategi pemasarannya untuk UKM via online. Yang pertama yaitu bisa dengan melakukan bergabung dengan marketplace. Seiring menjamurnya bisnis online ini, banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan melakukan penipuan. Nah, masyarakat tentu saja menjadi sedikit khawatir dengan fenomena ini. Untuk meyakinkan kembali para konsumen agar berbelanja online, tidak ada salahnya jika Anda bergabung dengan beberapa marketplace atau e-commerce yang bisa menjadi pihak ketiga untuk pembayarannya, sehingga konsumen akan merasa aman. Bergabung dengan marketplace juga akan bisa menjadi alat marketing yang baik bagi bisnis, karena secara otomatis produk yang dijual akan muncul setiap orang melakukan pencarian sesuai deskripsi produk pada situs marketplace yang Anda pilih. Pastikan situs penjualan online yang Anda pilih juga sudah sangat dikenal masyarakat dan memiliki kredibilitas yang baik. Begitu sih untuk intronya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan kepada narasumber. Ya, saya di sini mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Pertanyaan saya dengan narasumber, apa yang mendasari Anda untuk berbisnis online shop ini? Pertama sih kalau dari saya, untuk mengimbangi perkembangan teknologi saat ini ya, dan juga untuk mempermudah penjualan juga. Jadi saya awalnya itu hanya iseng-iseng, jadi iseng-iseng coba jualan online. Awalnya itu saya coba jual di Facebook. Jadi karena dari Facebook itu lumayan ramai, karena masih awal, terus juga di daerah saya itu untuk pasar cukup jauh, jadi untuk dapat produk-produk yang terbaru itu cukup sulit. Jadi karena saya jual di Facebook cukup ramai, jadi saya di situ pertama agak susah dalam pengolahan untuk tracking data, untuk pengiriman dan lain sebagainya kan, karena kita manual catatnya Mas. Jadi dari situ saya dapat masukan dari customer untuk coba di Tokopedia, e-commerce Tokopedia dan seperti yang lainnya lah, seperti teman-temannya. Karena awalnya saya coba-coba di Tokopedia, saya lebih nyaman di situ karena pertama saya bisa tracking hasil data penjualan itu secara lebih detail pertama, terus juga lebih rinci dari situ. Jadi saya bisa ngelihat barang yang sudah laku itu berapa unit, dan saya bisa ngecek juga barang sudah sampai atau belum. Ya mungkin
menurut saya lebih enak dari situ aja. Terus apa saja sih produk yang Anda tawarkan supaya Anda bisa bersaing dengan kompetitor lain? Kalau saat ini karena saya mungkin saya nggak berani klaim juga. Mungkin saat awal itu kemarin saya masih istilahnya masih yang pertama untuk di daerah saya yang jualan seperti itu. Juga saya lebih juga maksudnya menjual produk bukan hanya dari yang terbaru di pasaran, tapi juga karena saya mengangkat hasil-hasil karya anak-anak daerah saya itu, jadi saya jual juga. Itu kalau untuk saya pribadi, saya lebih ngerasa yakin aja untuk saingannya, karena menurut saya ya karena saya beda dari yang lain gitu, karena saya mengangkat karya anak-anak di daerah saya itu. Terus sih menurut Anda lebih enak jualan di marketplace apa di toko online atau e-commerce? Kalau menurut saya pribadi untuk saat ini, karena lihat ratingnya marketplace lebih tinggi sekarang ya untuk di App Store dan lain sebagainya. Apalagi kan sekarang siapa sih yang nggak punya gadget gitu kan, Mas? Menurut saya lebih nyaman aja belanja di marketplace, lebih nyaman aja jualan di marketplace. Apalagi dengan situasi sekarang ini pandemi seperti ini kan, Mas, lebih banyak orang WFH dan lain sebagainya kan. Jadi menurut saya lebih nyaman aja di marketplace gitu, Mas. Oke, mungkin gitu sih dari narasumber kami untuk poin bergabung dengan marketplace. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu bisa memanfaatkan situs penyedia iklan. Untuk metode pemasaran online berikutnya, Anda bisa memasang iklan melalui situs penyedia iklan seperti Google AdWords, SEO atau Search Engine Optimization. Itu biasanya untuk yang di blog untuk pemasarannya. Kemudian bisa di sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads maupun Twitter Ads, dan itu berbayar biasanya. Dengan menggunakan situs penyedia iklan ini, usaha marketing Anda akan semakin optimal karena situs-situs tersebut akan membantu traffic pengunjung menjadi semakin tinggi. Dan kayak misalnya untuk di marketplace, beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Misalnya untuk Tokopedia itu nanti bisa ada namanya Top Ads. Nah, nanti produk Anda biasanya bisa terlihat di paling atas. Nah, tinggal pintar-pintar Anda untuk memasang deskripsi iklan, kemudian harga yang bersaing, otomatis biasanya sih lebih bagus. Kemudian juga masalah utama di marketplace itu bagian ulasannya. Ulasan itu penting banget. Kalau bisa sih dibanyakin ulasan bintang 5, mungkin bisa dengan cara minta bantuan teman atau bagaimana bisa dimainkan lagi gitu aja sih menurut saya. Kemudian untuk bisa pertanyaan ke narasumber, Mas. Ini saya mau tanya lagi, Mas. Kembali ke awal ya. Apa sih kendala Anda dan tantangan dalam membuka bisnis Anda ini? Kalau untuk saat ini ya, Mas ya, kendalanya itu menurut saya itu ada di untuk pendistribusian barang sama untuk dapat barang-barang yang lebih baru. Kayak sekarang ini kan banyak maksudnya dibatasi kita untuk beraktivitas di luar rumah gitu, Mas. Jadi untuk seperti itu apalagi untuk berkumpul-kumpul. Nah, karena di beberapa produk penjualan saya itu ada mengangkat karya-karya anak-anak dari desa saya ini, karena dibatasi untuk ruang mereka bergerak, maksudnya untuk berkumpul dan sebagainya gitu, untuk menciptakan produk-produk yang mereka mau jual itu, ya di situ tadi karena dibatasi, jadi mereka tidak bisa satu hari itu untuk misalnya untuk bikin sapu ijuk saja, itu mungkin mereka satu hari maksimal jadi 5 atau 6 sapu saja gitu, jadi terbatas gitu untuk penjualannya. Jadi kalau misalnya overload dalam orderan, kemungkinan saya mungkin agak ngedelay dan lain sebagainya gitu. Terus untuk saat ini juga untuk periklanan, saya ngerasa
karena saya pribadi agak kurang update di teknologi Mas ya. Sekarang kan udah banyak orang iklan saya lihat tuh di kayak di TikTok dan lain sebagainya dari aplikasi-aplikasi yang lain itu kan. Karena saya kurang update di situ, jadi penjualan saya agak turun dari situ gitu Mas. Apalagi sekarang menurut saya kalau misalnya kita bisa ngimbangin teknologi yang sekarang ini yang ada, kita bisa memanfaatkan dengan bijak, mungkin akan lebih nyaman buat para penjual-penjual yang ada di luar sana gitu Mas. Terus kan di dalam penjualan Anda kan pasti ada konsumen yang banyak cuma lihat oh ya ini beneran real atau enggak. Terus bagaimana secara Anda menghadapi para konsumen yang cukup sulit seperti tidak percaya dengan produk Anda atau terlalu banyak pertanyaan saat membeli produk Anda? Yang pertama menurut saya itu yang lebih penting dari sini tuh ya rating Mas. Jadi rating itu untuk di marketplace itu sangat penting menurut saya. Jadi saya sangat berharap ketika customer sudah membeli produk saya sangat berharap untuk memberikan feedback ke toko saya itu berupa rating dan komen-komen yang lebih positif gitu Mas. Karena kalau misalnya customer memberikan feedback yang negatif, itu akan membuat penjualan saya itu turun Mas. Jadi kayak lebih rekomendasinya itu diturunkan gitu Mas dari toko gitu Mas. Mungkin ke depan apakah Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha all shop ini ke dalam jangkauan yang lebih luas seperti website misalnya? Kalau untuk saat ini saya belum siap sih Mas ya. Karena saya pribadi masih merasa cukup di sini, dan juga untuk pasar yang lebih luas itu menurut saya produk saya itu kayaknya belum cocok aja gitu Mas. Karena kan namanya produk desa gitu kan ya, pasti yang penggunanya ya ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kedepannya mungkin nanti ada, tapi mungkin belum saat ini gitu Mas. Jangka waktu yang mungkin ya setahun atau setahun setengah ke depan gitu Mas. Oke. Kemudian untuk poin ketiga yaitu membuat konten Anda menjadi lebih menarik. Ya, sebelum membuat konten yang menarik, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu jenis konten yang dapat Anda buat seperti konten foto, video, artikel, promo, dan lain-lain. Begitu banyak konten yang dapat Anda buat. Cobalah membuat masing-masing dari konten tersebut dengan ide yang segar. Tentunya diselingi dengan konten yang memancing interaksi pelanggan Anda, seperti memberikan edukasi tentang produk, lalu memberikan pertanyaan sehingga bisnis Anda mulai dipercaya oleh calon pelanggan Anda. Jadi untuk konten foto ini sendiri, ya untuk konten foto itu sebisa mungkin dibuat dengan ilmu fotografi kalau bisa dengan belajar dahulu ilmu fotografi, ataupun misalnya nyewa fotografer. Itu akan membuat konten Anda untuk yang bagian foto itu lebih bagus. Kemudian bisa ditambahkan kan bagian setelah ada foto, bawahnya kan ada deskripsinya. Nah, deskripsinya itu kalau bisa dibikin yang bagus. Kemudian bisa kalau misalnya bingung, cari-cari ilmu tentang copywriter atau menyewa orang yang bisa untuk copywriter. Dan juga untuk Instagram feeds-nya kalau bisa tuh dibuat yang satu tone warna, bisa satu tone warna, kemudian satu konsep desain yang akan membuat konten Anda itu konsisten. Gitu sih. Contohnya seperti saya dengan Mas Agung Pratama ini sebenarnya join usaha untuk membuat apa ini Mas? Coil ya? Coil ya. Untuk coil, alien, dan fuse. Untuk yang belum tahu, coil itu untuk vape,
Jadi kita buat sendiri, kemudian kita jual, itu sih. Nah, yang jadi concern sih dari kemarin itu masalah IG itu. Yang IG itu kita niatnya mau dibikin gimana, Pak? Iya, jadi kalau menurut saya ya, karena saya sebelumnya sempat riset dulu di Instagram itu, untuk sekarang para coil builder itu dan penjual coil itu mereka lebih mengutamakan feed Instagram. Jadi mereka lebih mendesain semenarik mungkin di feed Instagram. Jadi sebisa mungkin mereka menarik pelanggan dengan feed mereka itu, Mas. Jadi dari feed itu tadi kan maksudnya gini, manusia itu kan makhluk visual. Ya, makhluk visual. Jadi menurut saya feed itu sangat penting untuk menarik perhatian dari mereka gitu, Mas. Jadi sebisa mungkin kita mendesain feed yang baik dan bisa mereka cerna dengan mudah gitu. Kemungkinan mereka akan lebih penasaran dengan produk itu, Mas gitu. Sejauh ini saya lihat sih dari beberapa apa ya dibilangnya, kalau sesama penjual itu kita bilangnya saingan atau kompetitor ya bahasanya. Kompetitor itu ya mereka lebih matang aja menurut saya sejauh ini. Ya mungkin karena kita masih awal jadi kita belum bisa sematang mereka. Mungkin waktu nanti akan membuat kita lebih matang lagi dari segi desain dan lain sebagainya gitu. Atau juga sekarang gini, kalau misalnya kita mendesain feed itu mirip-mirip dengan kompetitor, nanti kita bisa kena maksudnya plagiatisme dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya kita butuh untuk di penjualan online itu kita butuh orang dengan selera desain yang mudah dicerna dengan masyarakat yang ada di sekitar kita gitu, Mas. Ataupun mungkin lebih ke pasarnya. Iya, benar-benar. Kemudian juga kemarin yang jadi concern itu masalah packaging. Packaging itu sangat berpengaruh untuk penjualan sih. Iya, benar terutama sekali. seperti misalnya orang untuk beli, misalnya lagi nyari-nyari Lagi di kawan, store gitu iya, ya. di store ya. Wah, bingung mau nyari yang mana. Nah, packaging itu bisa mempengaruhi orang untuk beli produk Anda. Iya, benar sekali. Sejauh ini memang packaging saya lihat mereka niat sekali sih sejauh ini. Niat sekali karena mungkin karena manusia ini mau visual itu tadi, jadi mereka lebih tertarik gitu dari luar gitu, Mas. Karena masalahnya sekarang kan banyak sih yang dari tampilannya, dari packagingnya sudah niat, tapi maksudnya kualitas produknya itu belum tentu bisa terjamin gitu kan, Mas. Ya menurut saya kalau bisa sih dengan package harus seimbang gitu, Mas. Jadi dengan packaging yang niat harus hasilin produk juga yang bisa memuaskan customer gitu, Mas. Jadi ya balik lagi, sebagus gimana pun konten Anda, ujung-ujungnya kualitas produk yang akan menentukan. Benar sekali, benar sekali. Produk yang akan dinilai oleh para konsumen. Benar sekali. Ya, jadi ya mungkin segitu aja sih dari seminar kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Waduh, tinggal satu. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin berhubung karena waktunya kurang tepat ya. Ya. Apalagi ini malam Jumat ya, Mas. Iya. Ya, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Ya, terima kasih kembali, Mas. Dengan ini saya akhiri seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan juga komen. Terima kasih atas support kalian.